haula wala quwata illa billah. Amin. New Honda ADV 160 hadir dengan kebanggaan SUV Matic besar 160cc, gagah, ganteng, solid dan tangguh. Berkendara di beragam medan, serasa melaju di jalanan bebas. Nikmati kebanggaan di tiap manuvernya. Berani dan percaya diri, jadikan setiap perjalanan penuh sensasi. New Honda ADV 160, the SUV Pride. Grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman. Islam dan iman yang dikenal siapa pencipta alam semesta termasuk kita sendiri. Kita juga jadi mengetahui apa tujuan kita lahir. Sangat besar karena seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti punya panduan hidup. Selain daripada itu juga cukup banyak nikmat yang lain dari kesempatan, kesehatan dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk selalu bersyukurnya dengan dua susunan kata Alhamdulillah.
Maka jadilah sosok muslim yang selalu membasahi lidah dan bibirnya dengan kalimat atau dua kata ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut, dan tentu saja berharap agar Allah membalas dengan satu kali salam hormat ini diberikan sebagaimana dijanjikan 10 kali rahmat, dan rahmat Allah meliputi pengampunan dosa, peningkatan derajat, peningkatan kebutuhan, dan juga solusi dari permasalahan. Saudaraku seiman, bagi teman-teman yang mengikuti via Zoom ataupun media secara umum sekarang di media Khalid Salam Official, apakah di TikTok, apakah di Instagram, di Facebook, di YouTube, di Telegram, semuanya insya Allah ini semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengikhlaskan kita, menjadikan kita hamba-hambanya yang berpuasa Ramadan dan memberikan malam Ramadan dan mengharapkan pahalanya, dan kita semuanya yang berusaha melakukan kesalahannya bahkan diganti menjadi pahala dan izin Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran dalam surah Al-Furqan, orang yang taubat nasuha wa sayyi'atul hasanat, mereka adalah orang-orang yang berganti dosa-dosa dengan pahala. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu menjaga keberagaman, persatuan dan kemerdekaan negara kita. Allah berikan kita pemimpin yang adil, yang baik, yang bertanggung jawab, yang amanah, serta bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga menjadikan masyarakat penduduk Indonesia ini semuanya bergotong royong dalam kebaikan dan menjaga persatuan dan kesatuan juga kemerdekaan kita, sehingga negeri kita maju, makmur, dan menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menolong dengan pertolongan yang sangat besar dan juga secepat mungkin bagi saudara-saudara kita di Palestina, terutama di Gaza dan dimanapun di muka bumi yang sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan dari mereka, dengan para syuhada mereka, mudahkan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala ikut sertakan kita bersama dengan pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyatukan kita semua di surga Firdaus yang terhisab, dan disatukan dalam majelis ilmu yang mulia ini. Dan semoga yang mengikuti acara ini live ataupun siaran ulang, baik itu dari semua media tadi yang sudah kami sebutkan, atau mungkin ada yang menggunakan media lainnya, mungkin nanti di siaran ulangnya misalnya ada potongan-potongan ceramah yang akan disebarkan di media, maka semoga hajat-hajat Anda semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan urusannya, diampuni dosanya, dan juga kalau yang masih sakit disembuhkan penyakitnya, dan apapun kebutuhan dunia dan akhirat semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sempurna sesuai yang diharapkan. Allahumma amin. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita punya kajian umum, kita bukan membedah buku seperti biasanya, dan kajian kita adalah selamat dari bahayanya lisan. Alhamdulillah kita sedang berada di bulan Ramadan, salah satu bulan mulia, bulan kegembiraan bagi umat Islam, bulan pelatihan peningkatan skill spiritual mereka atau peningkatan keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kesempatan emas di bulan Ramadan ini kita meraih banyak sekali keutamaan. Di saat tiba Ramadan, Nabi Muhammad SAW bersabda kepada para sahabat, "Qad ataakum syahrul mubarak." Datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, berkah waktunya, berkah makanannya, berkah minumannya, berkah ibadahnya, berkah juga taubatnya, selamat dari dosa-dosa, karena umumnya orang rajin berbuat amal saleh, dan itu umumnya orang-orang di seluruh muka bumi di kalangan muslimin, dan mereka juga menjauhi dosa-dosa. Maka berkah semuanya, dan kata Nabi SAW, alaikum siyamah, Allah memerintahkan kalian untuk berpuasa di dalamnya, pelatihan kesehatan yang luar biasa selain memang ada ya perintah Allah SWT yang merupakan spiritual atau keimanan. Dan juga kata Nabi SAW, "Tuftahu abwabul jannah." Di bulan Ramadan dibuka semua pintu-pintu surga. Iklan resmi dari Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala, mulai satu Ramadan kemarin sampai akhir Ramadan, kami adalah penyambung lidah Allah Subhanahu Wa Taala, dan berikut maksudnya kami yang menyampaikan dengan lidah dari Allah Azza wa Jalla turunkan melalui wahyunya untuk disampaikan kepada umat manusia apa
apa yang diajarkan kepada Nabi SAW dan para dai dan ulama menyampaikan dan menyambungkan itu kepada umat, bahwasanya 1 Ramadan sampai akhir Ramadan dibuka pendaftaran menuju ke surga. Maka siapapun yang mendaftarkan diri di waktu ini maka sangat dekat untuk bisa diterima dan dicatatkan menjadi ahli surga. Karena umumnya yang kita kerjakan di Ramadan adalah perbuatan ahli surga. Siang harinya puasa, otomatis kita jauhkan diri dari yang diharamkan, dan juga bahkan yang dilarang walaupun dasarnya selain puasa dibolehkan seperti makan dan minum halal. Dari azan subuh sampai azan maghrib tidak dibolehkan, kita tetap patuh. Ini adalah amal ahli surga, karena patuh kepada sang pencipta Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Begitu juga di malam hari kita sibuk setelah buka puasa, sedikit saja kita kumpul sama keluarga, sudah masuk waktu isya dan ada tarawih, dan setelah itu kita istirahat, ada sahur, begitu terus. Belum di antara ini diisi dengan mencari nafkah halal, majelis ilmu seperti ini, menjenguk orang sakit misalnya, atau mengantar jenazah, atau sekian banyak amal-amal saleh, dari doa, dari zikir, dari sedekah, dari umrah dan seterusnya yang bisa dikerjakan. Maka semuanya akan membawa kita ke dalam surga tentunya, atau memudahkan kita untuk meraih rahmat Allah yang membuat kita masuk ke dalam surga. Serta kata Nabi SAW, wa fihi tughlaqu abwabul jahim, dan di bulan Ramadan ini ditutup semua pintu neraka. Dalam salah satu hadis Nabi SAW yang sahih, diriwayatkan disebutkan oleh Al-Mu'min dan Sahih Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Al-Targhib Al-Akhir, adalah sabda Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla memiliki orang-orang atau hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka di bulan Ramadan, dan itu terjadi di malam-malam atau di setiap malam dari malam-malam Ramadan. Dibebaskan artinya bisa dihapus namanya dari api neraka. Makanya Imam Haram Mekah, Imam Masjid Nabawi, Imam Masjid Aqsa, mereka di antara doa kunut mereka adalah Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina ummahatina minan nar. Ya Allah, selamatkanlah dan hapuskanlah nama kami, kedua orang tua kami, ayah dan ibu kami dari api neraka. Fi lailatul khairun kafi tughallu fihi syayatin. Tughallu fihi syayatin, dan pada bulan Ramadan dibelenggu semua syaitan-syaitan yang jahat. Dalam beberapa riwayat sehingga mereka tidak berkuasa menggoda seluasa di luar Ramadan. Lalu kata Nabi SAW, fihi lailatul khairin min alfi syahr, malamnya adalah malam lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, itulah Lailatul Qadar yang kita tahu di 10 terakhir Ramadan. Hanya saja Allah akan memudahkan hambanya untuk mendapatkan dan meraih kesempatan ibadah di Lailatul Qadar bagi orang yang memang mengejarnya dari awal. Bukan orang yang baru mengatakan nanti aja deh saya di malam ganjil 10 terakhir baru ibadah. Enggak. Memang dari awal dia semangat untuk mengejarnya, maka ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi SAW, man haruma khairaha faqad harum. Siapa yang terharamkan dari kebaikannya, maka telah terharamkan dari semua kebaikan. Tapi kalau Ramadan aja nggak baik, lalu kapan dia akan baik? Nah, salah satu fungsi Ramadan adalah bulan pelatihan agar kita mencapai tingkat ketakwaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Baqarah, di ayat yang sangat masyhur, yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang beriman, diperintahkan, dicatatkan, dibuatkan program untuk kalian puasa dan ibadah, rangkaian ibadah di bulan Ramadan sebagaimana telah dibuatkan untuk orang-orang sebelum kalian, diperintahkan untuk orang sebelum kalian agar kalian mencapai tingkat ketakwaan. Dan mungkin di sini tingkat ketakwaan. Jadi betul-betul kita punya peluang emas untuk bisa mencapai tingkat ketakwaan yang selalu patuh pada Allah, mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Ini yang menjadi target utama yang akan diraih di bulan Ramadan. Oleh karena itu teman-teman sekalian, bukan hanya sekedar mengerjakan perintah, tetapi bagaimana juga kita melatih diri kita terbiasa meninggalkan yang dilarang. Karena berapa banyak orang yang puasa yang batal puasanya karena mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran agama yang bisa membatalkan puasa mereka. Perhatikan misalnya sabda Nabi SAW, man lam yada qaul az-zuri wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'ama wa syarab. Siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan juga terus menjaganya, mengamalkan dusta itu, maka tidak ada hajat bagi Allah untuk menilai lapar dan haus. Juga dalam hadis yang lain, man lam yada qaul az-zuri wal jahla wal amal bihi. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan juga kebodohan, kezaliman, maksiat secara umum, dan dia tetap kerjakan, walaysa lillahi hajatun fi an yada ta'ama wa syaraba. Allah tidak ada hajat untuk menilai lapar dan haus. Dalam riwayat yang lain, ini hadis-hadis yang sanadnya
hasan, sahih ya. Kalau tadi hadis pertama itu sanadnya hasan, hadis sanadnya sahih diriwayatkan oleh Bukhari. Tadi riwayat kedua diriwayatkan oleh An-Nasai dengan sanad yang sahih. Dan juga ada riwayat diriwayatkan oleh At-Tabarani dengan sanad hasan li ghairi, jadi hasan karena dikuatkan dengan riwayat lain. Kata Nabi SAW, man lam yadhil khana wal kadhiba fala hajata lillahi ay yadha ta'ama wa syaraba. Barang siapa tidak meninggalkan ucapan kotor dan dusta, maka Allah tidak membutuhkan puasanya di mana dia meninggalkan makan dan minumnya. Jadi kita lihat ini penyampaian Nabi SAW ini bukan hanya sekedar berarti kita kerjakan perintah, bukan hanya sekedar puasa, bukan hanya sekedar sholat, tapi harus juga diimbangi dengan meninggalkan hal yang haram ini. Karena kalau Anda tetap menyalahgunakan atau melanggar apa yang telah Allah larang untuk dilanggar, maka bisa saja mengurangi kadar pahala puasa, bahkan membatalkan. Nah, di sini kan sabda Nabi SAW, Allah tidak ada hajat untuk menjadi lapar haus saja, puasanya sia-sia saja. Kenapa? Karena tadi ya, berkata dusta, berbuat hal yang sia-sia, kemudian berkata kotor ya. Dan dalam riwayat yang lain ya, dengan hadis sahih riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, kalau Allah Azza wa Jalla, Allah yang maha mulia dan maha tinggi berfirman, kullu amal ibn Adam lahu illa siyami fa innahu li wa ana azzi bihi. Sesungguhnya semua amal ibadahnya anak Adam milik dia, atau sudah ditentukan kadar pahalanya, kecuali puasa karena dia milikku dan aku akan balas langsung. Kemudian kata Nabi SAW, wasyamu junnah, dan puasa itu adalah perisai. Dalam semua riwayat yang lain kata Nabi SAW, seperti perisai salah seorang di medan perang, misalnya habis serangan musuh. Fa idza kana yaumus shaumi ahadikum fala yarfuth. Oleh karena itu kalau sedang puasa ya tidak boleh rafat dan mengucapkan kata-kata syahwat kepada selain pasangan halal. Dan bahasa lainnya tidak boleh pacaran. Kembali lagi ke masalah lisan ya. Wala yaskhab, dan tidak boleh berucap kotor, mencaci maki, mencela, menghina. Fa in sabbahu ahadun wa qatal falyaqul inni sha'im inni sha'im. Kalau ada yang ajak dia bertengkar, ribut ya, pada saat dia sedang puasa, sebaiknya dia mengatakan saya sedang puasa, saya sedang puasa. Jadi kita lihat bagaimana luar biasa ya, pelatihan diperintahkan di bulan Ramadan bukan hanya untuk meningkatkan spiritual keimanan dari sisi mengerjakan ketaatan, puasanya, misalnya baca Qurannya, sholatnya, zikirnya, doanya, seterusnya. Tapi juga satu sisi ini yang perlu, karena umat banyak sibuk dengan yang pertama tapi lupa dengan yang kedua, yaitu juga meninggalkan larangan. Perhatikan sabda Nabi SAW selanjutnya dengan sanad sahih diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, laisa siyamu minal akli wasyurb. Puasa itu bukan hanya sekedar menahan diri dari lapar dan haus. Innamas siyamu minal lagwi wal rafath. Tapi puasa yang harus dipikirkan adalah bukan hanya ketaatannya, mengerjakan perintah, tapi juga harus jauh dari hal yang sia-sia dan juga perkataan yang bisa mengundang syahwat kepada pasangan yang tidak halal. Ya. Fa in sabbaka ahadun aw jahila alaik, kalau seandainya ada orang mencaci makimu ataupun sengaja menyakitimu, mengganggumu, ya, maka fakul inni sha'im. Katakan aku sedang mengikuti program puasa, aku sedang mengikuti program puasa. Ini cukup banyak hadis-hadis Nabi SAW yang serupa dengan ini. Dan kata Nabi SAW, rubba sha'imin hadzuhu min siyamil ju' wal 'atash. Berapa banyak orang-orang yang puasa itu yang dia dapatkan hanya lapar dan haus saja. Wa rubba qa'imin hadzuhu min qiyamil sahar. Dan berapa banyak orang yang mendirikan malam hari tapi tidak mendapatkan kecuali ibadah. Kenapa? Karena mereka melakukan pelanggaran sebagaimana hadis-hadis yang sudah kami bacakan tadi. Cukup banyak ini hadis diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan beberapa perawi hadis yang lain. Kalau kita lihat teman-teman sekalian, apa yang kita sampaikan tadi ini semuanya hadis Nabi SAW ini berkisar di masalah umumnya. Walaupun dosa-dosa secara umum dilarang, tapi mayoritasnya ini sudah membatalkan puasa banyak daripada lisan seseorang. Bahkan dalam sebuah hadis Bukhari Muslim, pernah Nabi SAW mengatakan sesungguhnya manusia itu dilemparkan ke dalam api neraka karena lisan mereka atau penyimpanan dari lisan mereka. Maka kata Mu'ad radhiyallahu anhu, ini jawaban dari pertanyaan Mu'ad radhiyallahu anhu waktu Nabi SAW menjelaskan tentang masalah
Rasulullah, apakah kami akan dihisab oleh Allah karena perkataan lisan kami? Maka kata Nabi SAW, celaka hai Mu'adz kalau kau tidak memahami masalah ini. Sesungguhnya mayoritas manusia justru dilemparkan dalam api neraka karena lisan. Dan juga Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Idza asbah Adam, kalau tiba di pagi hari, kullu a'da'u jism tukaffiru lisan." Semua anggota tubuh ini mengingatkan lisan sambil berkata, "Taqul ittaqillaha fina." Bertakwalah engkau lisan kepada Allah terhadap kami. Ini istaqamta, kalau kau lurus, istaqamta, kami akan lurus. Wa ini wajajta, wajajta. Kalau kau menyimpang, kami juga akan menyimpang. Jadi memang lisan ini luar biasa. Ya, lisan ini luar biasa. Dia bisa digunakan untuk kebaikan, zikir, berdoa, nasihat, atau minimal hal yang mubah, menanyakan kabar orang misalnya, atau transaksi jual beli atau yang semisal. Atau dia bisa jadi dosa dengan bahaya lisan. Terlalu banyak dosanya ya. Ada ghibah, mengunjung orang lain. Ada fitnah, ini dosa lain lagi. Ada menghina, mencaci maki. Ada berdusta. Ya. Jadi banyak sekali dosa yang bisa terjadi dari lisan. Kalau tangan mungkin terbatas dosanya. Mungkin dengan mengambil yang haram atau memukul misalnya, ya. Atau kaki kena melangkah tempat haram, atau kemaluan kena dilampiaskan kepada yang haram. Tapi dia terbatas sekali dosanya. Cuma kalau lisan ini banyak sekali yang bisa terjadi dosa-dosa karena lisan tersebut. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, "Man dhamina li ma baina lihyai." Siapa yang bisa menjamin untukku apa yang ada di antara dua pipinya, maksudnya lisan. Wa ma baina rijlaihi atau fakhidai, dan apa yang berada di antara dua paha atau dua kakinya, kemaluannya maksudnya. Dhamintu lahul jannah. Aku akan jamin atau adman lahul jannah. Saya akan jamin baginya surga. Ini satu hal yang luar biasa. Berarti mayoritas dosa manusia itu memang di lidahnya. Begitu juga dengan kemaluannya. Jadi memang hati-hati sekali dengan masalah lisan. Dan kebetulan sekali, alhamdulillah kita di Ramadan, salah satu terapinya, trainingnya adalah justru untuk mengontrol dan mengawasi lisan kita. Makanya harus hati-hati. Nah, di antara dosa-dosa daripada yang disebutkan ya, termasuk membatalkan puasa itu adalah berdusta. Berdusta. Cukup banyak dalil-dalil yang melarang tentang masalah dusta ini. Di antaranya dalam surah An-Nahl, teman-teman bisa membuka kalau mau lihat aplikasi Al-Quran di handphonenya. Surah An-Nahl, surah nomor 16 ayat 105. Surah nomor 16 ayat 105 yang berbunyi, "Innama yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna bil akhirati." Saya ulangi, "Innama yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadhibun." Sesungguhnya yang mengada-ngada kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah atau ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pendusta. Jadi Allah Subhanahu wa taala memastikan orang yang mengada-ngadakan bohong, sengaja bohong, tidak diperlukan bohong. Dan bohong itu akan merusak hubungan dengan Allah SWT, mendatangkan dosa, bisa dekat sama hubungan, dan juga menghilangkan kepercayaan manusia. Nabi Allah mengatakan orang yang mengada-ngadakan bohong, suka bohong dari rutinitas, karena orang itu tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itu memang julukannya adalah pendusta. Juga Allah Subhanahu wa taala memastikan Allah tidak akan memberikan petunjuk orang-orang yang suka bohong. Ini bahaya lisan. Dikatakan dalam surah Ghafir, surah nomor 40 ayat 28. Surah nomor 40 ayat 28, di akhir ayatnya, "Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab." Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk orang-orang yang melampaui batas, lagi pendusta. Allah tidak akan berikan petunjuk. Nah, di Ramadan ini luar biasa, disuruh tinggalkan secara totalitas bohong itu. Bahkan bisa membatalkan puasa. Jadi kan kita rugi. 1 bulan teman-teman sekalian Anda dilatih untuk terbiasa lisan Anda untuk tidak bohong. Supaya jujur. Agar meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, meraih pahala dengan jujur, dan juga meraih hati manusia. Sebaliknya kalau kita bohong akan dapat murkanya Allah, ya, kena ancaman dosa dan kena ancaman bisa dihukum oleh Allah SWT, bahkan bisa batal puasanya dan juga kehilangan kepercayaan manusia. Di dalam surah Al-Jathiyah, surah nomor 45 ayat 7, Allah Subhanahu wa taala juga mengancam orang yang suka bohong, ya. Wailun likulli affakin athim. Kecelakaan besar, kebinasaan, penyiksaan yang berat
bagi orang yang banyak dusta, lagi banyak berbuat dosa. Kita bisa bayangkan bagaimana tegasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menitik beratkan larangan bohong. Jadi nggak boleh bohong sama sekali dalam Islam. Ya. Kita tinggalkan perbuatan ini dan mumpung Ramadan lagi dilatih. Saya sering sampaikan di pengajian saudara muslimat, kalau kita sedang membahas pengajian seperti ini, kita sedang bicara hari ini ke depan. Kita tidak bicara yang lalu-lalu. Kita sedang bicara sekarang dan depan. Nah kalau sekarang, kalau yang lalu-lalu pernah kita lakukan perbuatan salah dan dapat peringatan dari pengajian kita ini, ambil ilmu ini, amalkan dan tinggalkan kesalahan. Segera tobat kepada Allah SWT. Kalau yang kita dapatkan misalnya anjuran untuk mengerjakan satu perbuatan amal saleh, maka kerjakan. Kalau dulu pernah kita kerjakan, kita sekarang meningkatkan kualitas. Kalau dulu kita pernah kerjakan tapi mungkin belum lancar, belum rutin, sekarang rutinkan. Kalau itu belum pernah kita kerjakan, sekarang kita kerjakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatakan dalam surah Al-Zariyat surah 51 ayat 10, ancaman berat dikutuknya orang-orang yang suka berbohong. Ya, Allah berfirman, "Al-Rasul, sungguh terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta itu, atau orang yang berdusta." Begitu ancaman-ancaman yang berbiasa, kecelakaan, kebinasaan tadi wail ya. Di sini ditambah lagi kutil, dia terkutuk. Kemudian dalam hadis Nabi SAW, ini bagi orang yang tidak meninggalkan bohong, Bukhari, apalagi hoax ya, dibuat lalu disebarluaskan di masa kita sekarang ini luar biasa. Media-media ini bisa kita pakai untuk meraih pahala maksimal atau mendapat dosa maksimal. Ya. Kita sebarin kebaikan-kebaikan, informasi kebaikan, potongan ceramah, potongan nasihat, artikel-artikel yang baik ya, maka dapat pahala. Makin banyak orang baca, makin banyak pahalanya. Tapi kalau kita menyebarkan berita bohong, tidak benar, masuk dalamnya menghardik orang lain, menghina orang lain, menggunjing orang lain, memfitnah orang lain, semua ini bisa panen dosa yang luar biasa. Perhatikan bagaimana Nabi SAW menceritakan waktu Allah perlihatkan beliau siksa kubur pada saat sedang Isra dan Mi'raj. Beliau mengatakan, wa ammar rajul alladhi ataitu wa ammar rajul alladhi ataita alaihi yusharsharu shidquhu ila kafah wa mankiruhu ila kafah wa ainuhu ila kafah fa innahu rajulu yaqdu min baitihi fayakdhibal kadhbata tablughul afaq. Adapun laki-laki yang engkau lihat hai Muhammad, ini kata para malaikat, yang ujung mulutnya disobek sampai ke tengkuk. Ini ujung mulut bila disobek sampai ke tengkuk, ke leher. Dan hidungnya disobek sampai ke tengkuknya. Hidungnya ditarik, disobek sampai ke tengkuknya, ke belakang. Dan matanya dirobek sampai tengkuknya. Mata dirobek sampai ke tengkuknya. Sakitnya luar biasa ya. Dia adalah orang yang keluar dari rumahnya, lalu dia berdusta dengan kedustaan yang mencapai seluruh tinggi. Sebar luasin gosip, sebar luasin kedustaan. Hoax, tidak benar. Tapi dia sebarkan. Ini bahaya sekali. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan perkataan itu kalau belum diucapkan masih milikku. Masih milikku kata beliau, belum miliknya saya dirinya sendiri. Dan kalau sudah diucapkan maka bukan lagi milik. Atau dalam beberapa asal yang lain dikatakan, beliau mengatakan maka kalau ucapan belum diucapkan aku menguasai ini, tapi kalau sudah diucapkan maka dia akan menguasai. Jadi harus hati-hati. Beliau juga mengatakan dalam nasihatnya, seseorang itu harusnya berpikir sebelum dia mengucapkan kata-kata, apakah ini akan mendatangkan maslahat atau tidak. Kalau dia datang ada maslahatnya baru dia ucapkan. Kalau tidak, dia tidak ucapkan. Dan berbahaya sekali. Kemudian juga sabda Nabi SAW yang masyhur, hadis riwayat Muslim, perintah agar kita jujur dan menjauhi dusta. Alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ilal birr. Kalian harusnya jujur, karena jujur itu akan membawa pada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan akan membawa pada surga. Wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'inda Allah siddiqan. Dan seseorang itu terus jujur ya, dan menyampaikan kejujuran sampai dia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Jadi kalau kita terbiasa jujur, lama-lama aja Allah cap kita sebagai orang yang siddiq. Kita tahu kan orang di surga tertinggi adalah para nabi-nabi dan nabi-nabi was-siddiqin, orang-orang yang jujur
jujur, wasyuhada orang yang sholihin, orang-orang saleh. Kita jadi orang dicatat sebagai orang yang sedih kalau kita memang sudah membiasakan jujur itu menjadi pola hidup kita. Ini subhanallah luar biasa. Lalu kata Nabi SAW, wa iyyakum wal kadhib, dan hati-hati kalian dengan dusta itu. Jangan buka pintunya sama sekali. Fa inal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta akan membawa kepada kefajiran, kerusakan jiwa, kerusakan hati, kerusakan sikap. Bohong itu akan merusak semua, menjatuhkan nama baiknya, martabatnya. Apalagi pas kebongkar, malu dia. Wa inal fujura yahdi ilal nar, dan perbuatan fujur itu kerusakan akhlak, kerusakan sikap, kerusakan keputusan itu akan membawa kepada api neraka. Wa ma yazalu ar-rajulu yakdzibu wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba indahu al-qiyamah. Dan seseorang itu terus bohong dan menjadikannya sebagai rutinitasnya sampai dicap oleh Allah sebagai pendusta. Artinya setelah itu dia tidak bisa lagi jujur karena sudah jadi pola dia, sudah menjadi pola dia. Ya. Kemudian Nabi SAW juga mengingatkan kepada kita, kalau mau tenang hidupnya, mau bahagia, mau tentram, namanya tetap harum, martabatnya tetap tinggi, maka jujurlah dan jauhi bohong. Kata Nabi SAW, da' ma yaribuka ila ma la yaribu. Tinggalkan yang meragukanmu pada hal yang tidak meragukanmu. Jadi kalau ragu tidak usah dikerjakan, kerjakan yang sudah pasti saja. Fa inna sidqa tuma'nin, ketahuilah bahwasanya jujur itu pasti akan membawa pada ketentraman jiwa. Wa innal kadhiba ribah, dan kebohongan dusta akan membawa pada kegelisahan jiwa itu sendiri. Juga Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang masyhur riwayat Bukhari Muslim tentang ciri khasnya orang munafik pendusta. Kalau orang beriman seperti kita, insya Allah tidak mungkin kita berdusta, gitu kan? Harus kita hindari. Karena kata Nabi SAW, ayatul munafiki salat. Tanda-tandanya orang munafik ada 3. Idza hadatsa kadzab. Yang paling pertama adalah kalau bicara suka dusta, bohong. Semoga Allah jaga lisan kita dari sifat bohong ini ya. Ini berbahaya sekali. Karena orang kalau bohong sekali, maka dia akan buka pintu-pintu bohong terus ke depannya dan susah untuk dia berhenti. Lalu kata Nabi SAW, wa idza wa'ada akhlaf. Yang kedua, kalau dia berjanji dia akan pungkiri. Wa idza tumina khan. Yang ketiga, kalau dia diberikan amanah dia berkhianat. Nah ini sebenarnya berentet satu sama yang lain. Kalau sudah mulai dari bohong, maka pasti dia bisa akan pungkiri janji, maka pasti dia akan khianati amanah. Ini bermula semua dari bohong. Ya. Kalau Anda transaksi jual beli dan Anda jujur, justru Allah akan angkat keberkahan. Kalau Anda bohong, Allah angkat keberkahan transaksi. Sebagaimana hadis Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, al-bayya'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Dua orang yang sedang transaksi pembeli dan penjual, ya, keduanya punya hak khiyar. Khiyar itu melanjutkan transaksi atau membatalkannya sebelum mereka berpisah. Au qala hatta yatafarraqa. Atau kata Nabi SAW sampai mereka berpisah. Jadi selama masih di satu tempat lagi transaksi, masih boleh lanjutin, boleh batalin. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihim. Kalau keduanya jujur dan juga transparan menyampaikan apa adanya tentang produk tersebut, maka akan diberkahi untuk keduanya dalam transaksi tersebut. Wa in katama wa kadaba, kalau keduanya menyembunyikan dan berdusta, muhikat barakatu baihim, akan diangkat keberkahan transaksi mereka. Coba Anda bayangkan bagaimana luar biasanya efek daripada kejujuran tersebut. Mendatangkan ridho dalam rahmat Allah, pahalanya besar, bisa mencapai derajat tertinggi di surga. Ya, sebelum tadi kita sebutkan bahwasanya bersama dengan Nabi-Nabi adalah siddiq, ya, orang-orang yang jujur. Kemudian ya, juga dia akan mendatangkan ridho manusia, disukai oleh manusia. Diridhai oleh Allah, mendapatkan pahala besar, masuk surga dan mendapatkan ridho manusia. Ya. Sebaliknya bohong itu bahaya sekali. Dia akan merusak semuanya, merusak citranya, merusak sikapnya, bahkan dia sendiri rusak secara kejiwaan kalau dia terbiasa berdusta. Kemudian ada juga hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim yang harusnya kita jadikan sebagai perhatian khusus ya. Kata Nabi SAW, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun 'alim." 3 golongan. Allah tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat, melainkan kepada umat
Semua orang diajak ngomong soal Anda sendiri. Bagaimana perasaan Anda? Tidak akan diajak ngomong sama Allah di kiamat. Allah tidak akan lihat mereka. Yang kedua, Allah tidak akan mensucikan mereka. Maksudnya memaafkan kesalahan kalaupun ada kesalahan di timbangan dosanya yang harusnya kalau dibersihkan bisa masuk surga. Walahum adzabun alim, dan mereka punya siksa yang pedih. Ada 4 ancaman. Yang pertama al-mannan, orang yang suka menyebut-nyebut kebaikannya. Jadi kalau Anda sudah berikan kepada orang, tidak usah sebutin lagi. Ya. Karena Anda niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena dia. Ya. Mau orang itu terima kasih atau tidak sama saja. Ya. Kemudian yang kedua al-musbilu izarah, orang yang menutup mata kakinya dari kalangan laki-laki, ya. Isbal, ini bahaya sekali, nggak boleh dibiarkan celana kita bagi laki-laki menutupi mata kaki. Kita usahakan naik di atas mata kaki. Kalau perempuan tentu tidak ada masalah, ini bagi laki-laki ancamannya. Dan yang ketiga, khusus yang masalah isbal, ya, yang pakaian menutupi mata kaki itu kalau dari atas, kalau dari bawah kalau kaki dipakai nggak masalah. Kalau dari atas maka itu laki-laki, ini termasuk yang kena ancaman tadi. Dan yang ketiga, ini saksi bahasan kita, awal munfiqu sil'atahu bil halifil kadhib, bil halifil kadhib. Orang yang bertransaksi produknya tapi diikuti dengan sumpah bohong. Demi Allah belum sampai modalnya, demi Allah belum mau begitu. Nah, ini penyakit sama kita. Kemudian dalam hadis riwayat Ahmad, kata Nabi SAW, la yu'minu abdu al-imanu kulluh. Seorang hamba tidak akan bisa mencapai tingkat keimanan terbaik sempurna hatta yatrukal kadhib. Gimana? Sampai Ada zakat. meninggalkan dusta walaupun bercanda. Taruh bawah. Wa bitarkil mira'i wa in kana shadiqa, dan meninggalkan perdebatan walaupun dia, ya, benar. Tapi sudah lama keluarnya. Ya, sudah jelasin argumentasi pada orang, dia terima. Kalau tidak terima ya sudah. Tidak ada Baru masalah. aja. Ya. Yang Ini hadis yang luar biasa. Jadi yes. tolok ukur iman seseorang sempurna justru dia Iya. harus tinggalkan dusta. Dan biarkan tetap dusta ada, maka tidak akan sampai pada tingkat keimanan tersebut. Makna lainnya adalah orang beriman Oh, tidak ini mau berdusta. buat Karena tidak sekolah bisa baru. ketemu antara iman dengan kedustaan, dan bisa hanya iman dengan kejujuran saja. Karena orang yang sudah beriman sama Allah dan mengenal Tuhan, dia tidak akan takut Apa ya? kepada Allah. Kenapa harus Mau takut? dibuat gedung baru. Orang kan biasa bohong itu karena takut pada manusia. Itu apa takut sama manusia? Jujur saja. Kemudian selanjutnya kata Nabi SAW, inni la'amzah wa la'akulu illa haqqa. Hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya aku pun bercanda, kata Nabi SAW. Tidak boleh bercanda orang begini. Tapi kata Nabi SAW, aku tidak mengucapkan kecuali yang benar. Orang kalau kita sampaikan sebuah cerita, dan cerita itu memang misalnya lucu, membuat orang tertawa, dan itu betul apa adanya gitu ya, tidak ada masalah. Kalau orang merekayasa, ini jadi masalah. Begitu juga Nabi SAW mengatakan, wailun min ladzi yuhadditsu fayakdzib liyudhika bihi al-qauma wailun lahu. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad hasan. Sungguh kecelakaan bagi orang-orang yang berbicara kemudian dia bohong hanya untuk membuat orang tertawa. Maka kecelakaan buat dia kecelakaan. Ini luar biasa ancaman. Jadi kalaupun mau harus bercanda sama orang, bercanda yang benar. Menceritakan orang, membuat orang tersebut juga dengan benar, tidak ada sesuatu yang dusta di sana. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, iman asasnya adalah kejujuran. Asas keimanan adalah kejujuran, banyak daripada hadis tadi. Dan nifaq, kemunafikan, asasnya kedustaan. Jadi itu fondasinya memang. Orang beriman memang jujur. Nah, gitu. Berarti kalau Anda tidak jujur, berarti Anda tidak beriman, gitu kan? Karena dusta itu adalah fondasi dasarnya kemunafikan. Maka tidak akan pernah bertemu antara kedustaan dan keimanan, melainkan akan saling bertentangan satu sama yang lainnya. Allah mengabarkan bahwa tidak ada yang bermanfaat bagi seorang hamba yang mampu menyelamatkannya dari siksa kecuali kejujuran. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Quran, "Hada yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum." Pada hari ini, kata Allah, hari kiamat, orang-orang jujur akan bermanfaat jujur mereka. Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Mereka akan diberikan balasan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan mereka akan kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka ridho kepada Allah dan Allah ridho kepada mereka. Dzalika al-fawzul azim. Itu adalah kemenangan yang besar. Inilah hari, ini kata Ibnu Qayyim selanjutnya, inilah hari yang harusnya bermanfaat
bagi orang-orang hamba yang jujur dan beriman. Kemudian dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, itu bohong kita tinggalkan secara totalitas. Tapi perlu kita sampaikan juga ada keadaan di mana keadaan ini masih ada pengecualian dalam agama, yaitu bagaimana seorang sahabiat Nabi menyampaikan rakhasa Rasulullah SAW fi thalath. Nabi SAW masih membolehkan dalam 3 hal yang seperti ada kebohongannya, tapi sebenarnya bukan bohong secara mutlak, yaitu la udduhu kadiban ar-rajul yuslih bainan nas yaqulu al-qawla wa la yuridu illa al-islah. Kata Nabi SAW, saya tidak akan hitung itu bohong kalau orang memperbaiki hubungan 2 orang yang sedang bertengkar. Kayak misalnya si A sama si B lagi ribut, udah lama nih ribut ukhuwah soalnya di antara mereka, terputus silaturahim di antara mereka walaupun mereka punya kekerabatan. Lalu Anda datang, si A sama si B lagi ribut, Anda datang kepada si A, kemudian si A lebih tua, si B lebih muda. Anda mengatakan kepada si A, sebenarnya si B itu merasa besar dan dia tidak tahu gimana memulai. Anda datang kepada si B juga mengatakan sebenarnya si A itu juga mau memperbaiki keadaan, mungkin dia juga merasa besar, tapi karena dia lebih tua, ya kayaknya berat untuk memulai, sehingga mereka bertemu, nanti mereka saling memperbaiki keadaan. Jadi niatnya untuk memperbaiki hubungan antara 2 orang. Ya. Dan yang kedua, rajul yaqulu fil harb, seseorang yang menceritakan sesuatu dalam peperangan tipu daya. Misal Anda ditawan oleh musuh, lalu ditanya berapa jumlah pasukan muslim, saya 5.000, Anda bilang 10.000 misalnya, untuk menakut-nakuti musuh Allah. Itu juga rukhsah, artinya dibolehkan. Ya. Kemudian yang ketiga, rajul yuhaddithu imra'atahu wal mar'atu tuhaddithu zawjaha. Laki-laki yang memuji-muji istrinya atau istri memuji-muji suami. Ya. Misalnya dia mengatakan, saya belum pernah bertemu dengan wanita secantik kamu, saya belum pernah melihat ada wanita secantik kamu, saya belum pernah melihat wanita sebaik kamu. Kemudian istri yang mengatakan, saya belum pernah melihat laki-laki setampan kamu, saya belum pernah, untuk menghibur hati pasangan. Ya. Dia memujinya, dia memuji-muji misalnya pakaiannya, penampilannya, muamalahnya. Padahal sebenarnya mungkin dia masih berharap lebih baik daripada itu, supaya pasangannya tetap semangat dalam mengerjakan. Nah, ini ada hal yang dikecualikan. Ya. Tetapi secara umum kita dianjurkan untuk harus jujur. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 119, kita diperintahkan dengan sangat tegas, jujurlah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang jujur. Dan juga kata Allah Subhanahu wa taala juga dalam surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 69, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Dan siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama dengan orang yang memberikan nikmat kepada mereka dari para nabi-nabi, orang-orang jujur, para syuhada, orang mati syahid, dan juga orang-orang saleh. Dan itu adalah sebaik-baik teman. Maka di sini kita bisa lihat bagaimana orang-orang jujur juga disebutkan mereka punya kedudukan yang sangat tinggi di surga sana. Baik teman-teman sekalian, ini masalah dusta. Bahaya lisan yang lain kita tahu ada ghibah, menggunjing orang lain. Apa itu gunjing? Disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna mal ghibah? Apakah kalian tahu apa itu ghibah? Menggunjing orang. Qalu Allah wa Rasulullah alam. Para sahabat mengatakan Allah dan Rasulullah lebih tahu. Qala ka akhaka bima yakrah. Maka Nabi SAW mengatakan untuk menyebutkan tentang saudaramu apa yang dia tidak suka, apa yang dia tidak suka. Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul. Maka salah satu sahabat bertanya, Rasulullah, bagaimana kalau seandainya apa yang aku ucapkan ada dasarnya pada saudaraku itu, ada aib itu seandainya? Maka Nabi SAW mengatakan, in kana fihi ma taqul,
kalau seandainya ada apa yang kamu ucapkan itu, faqad iktabtahu, kau telah menggibahnya. Wa in lam yakun fihi faqad bahattahu, dan kalau seandainya tidak ada padanya berarti kau telah memfitnahnya. Jadi di sini ghibah, teman-teman sekalian, definisinya berarti adalah menyebutkan kejelekan orang, sebagaimana Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, ghibah adalah menyebutkan kejelekan orang lain saat ia tidak ada ikut berbicara. Dan memang dasarnya ada pada orang itu, ada pada orang kejelekan tersebut. Lalu bagaimana kalau misalnya kejelekan pada diri seseorang? Saya tinggal membahasakan saja, kepada dia, menasihatinya dan mendoakan semoga dapat hidayah. Ya. Imam Nawawi juga berkata dalam kitab Al-Adhkar di halaman 597. Kalau tadi itu beliau mengatakan ghibah adalah menyebutkan kejelekan orang lain saat ia tidak ada hadir dalam pembicaraan. Itu dijelaskan dalam syarah Sahih Muslim jadi 16 halaman 129. Dalam kitab Adhkarnya ada judul buku namanya Adhkar di halaman 597. Imam Nawawi juga mengatakan terjemahannya, ghibah adalah sesuatu yang amat jelek namun tersebar di khalayak ramai. Yang bisa selamat dari tergelincirnya lisan seperti ini hanyalah sedikit. Ghibah membicarakan sesuatu yang ada pada orang lain, sesuatu yang diceritakan ada pada badan, agama, dunia, diri, akhlak, bentuk fisik, harta, anak, orang tua, pasangan hidup, pembantu, budak, pakaian, cara berjalan, gerak-gerik wajah, mimik wajah, kemudian kebodohan, kefasihan lidah, atau segala sesuatu yang berkaitan dengan cara ghibah bisa melalui lisan, bisa melalui tulisan, bisa melalui isyarat, baik dengan mata, tangan, kepala, atau semisal itu. Ini luar biasa, kita udah tidak ada celah untuk menanyakan seperti apa bisa selamat dari ghibah, ya, atau seperti apa rincian ghibah. Beliau sudah masuk di semua penjelasan, itu luar biasa. Sampai beliau mengatakan, saya ulangi lagi, ghibah membicarakan sesuatu yang ada pada orang lain. Ini saya berbicara. Memang ulama di sini yang menyebutkan yang bisa dilakukan dosa dengan lisan maka bisa juga dengan tulisan. Ya. Dan ada orang menyebarkan berita hoax, mungkin tidak dengan lisannya, tapi dia mengetik di grupnya, di WA-nya, di medsosnya, kan gitu. Sama dari dosa. Maka beliau mengatakan ghibah menceritakan, membicarakan sesuatu yang ada pada orang lain, sesuatu yang diceritakan ada pada badan, agama, dunia. Ini sudah umum ya, sudah masuk semua, tapi rincian lagi. Diri, akhlak, bentuk fisik, harta, anak, orang tua, pasangan hidup, pembantu, budak, pakaian, cara berjalan, gerak-gerik, mimik wajah, kebodohan, kefasihan lidah, atau segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Cara ghibah bisa melalui lisan, tulisan, isyarat, bahkan dengan mata, tangan, kepala, atau semisal itu. Bisa saja dengan cuma kedipan mata, niatnya untuk menggibah orang lain, misalnya isyarat tangan saja, tulisan dan seterusnya, tulisan dan seterusnya. Dalam Majma' al-Ansar di satu kitab jadi 2 halaman 552 disebutkan segala sesuatu yang ada maksud untuk menggibah termasuk dalam ghibah dan hukumnya haram. Baru maksud saja maka sudah masuk dalam kategori haram. Hasan Basri dan Masruq berkata, 2 orang tabi'in yang masyhur, ghibah adalah jika engkau membicarakan sesuatu yang jelek pada seseorang. Jika sesuatu yang dibicarakan sesuatu yang tidak benar, maka itu berarti. Jadi memang dasarnya kalau ada pada dia, tidak boleh kita cerita. Kalau tidak ada menjadi fitnah. Itu dari kitab Jami'ul Hikam menjadi 26 halaman 106. Pernah ada seseorang bertamu kepada Aisyah radhiyallahu anha, dan saat orang itu akan pergi, Aisyah memberi isyarat dengan tangan ke arah Nabi SAW yang menunjukkan kalau orang itu pendek. Maka Nabi SAW bersabda, qad iktabtiha, sesungguhnya kamu telah menggibah. Dari riwayat Ahmad. Jadi ada orang pernah datang mengunjungi Nabi SAW, kemudian pada saat orang itu mau keluar, Aisyah memberikan isyarat seperti gambar kalau orang itu pendek di situ. Maka Nabi SAW mengatakan, kau telah menggibahnya. Allah yang Maha Suci telah melarang dengan sangat tegas dalam firman-Nya tentang masalah ghibah ini dalam surah Al-Hujurat surah nomor 49 ayat 12 yang bunyinya,
Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Hai orang beriman, jauhilah prasangka. Karena prasangka buruk itu bagi sebagiannya adalah dosa. Wala tajassasu, dan jangan kalian saling mata-matai. Wala yaqtul ba'dukum ba'dha, jangan kalian saling menggibah satu sama yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula ma'akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah seseorang yang kalian mau makan daging saudaranya sementara dia tidak suka untuk memakan daging bangkai saudaranya? Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan juga Maha pengasih. Ibnu Rajab rahimahullah menukil dalam kisah buku yang ditulis 599 kisah nyata alam barzakh. Di salah satu kejadian di Irak pernah ada orang yang mimpi kalau tidak salah ya, itu dia makan daging saudaranya sendiri. Ternyata orang ini memang kebiasaannya adalah orang yang suka menceritakan aib orang lain. Jadi yang bisa maknanya seperti Allah SWT akan berikan dan memaksa dia makan nanti seperti bangkai saudaranya, bangkai tidak enak apalagi bangkai orang yang tidak ceritakan lalu untuk makan. Asy-Syaukani berkata, Allah Ta'ala memisalkan ghibah dengan memakan bangkai seseorang karena bangkai sama sekali tidak mengetahui siapa yang memakan daging. Itu sama halnya dengan orang hidup juga tidak mengetahui siapa yang menggunjing dirinya. Sebagaimana dulu dalam kitab Kabir jilid 5 halaman 87. Jadi kenapa gitu? Diibaratkan dengan memakan bangkai karena bangkai itu kalau sudah jadi bangkai, kalau ada yang makan dagingnya orang, di bangkai itu tidak tahu siapa yang memakan. Nah seperti itu kalau beri gambaran orang yang digunjing, orang yang menggunjingnya itu tidak jelas siapa orang itu. Kadang-kadang mereka sembunyi di belakang berbicara. Kalau Anda bicara di depan dia, misalnya Anda mengatakan maaf, badan Anda bau, maka saya sarankan Anda berjaga badan Anda. Bukan di depan umum ya. Saya berdua misalnya tidak bisa menggibah. Kalau Anda bicara di belakang, oh ini orang bau badannya bisa susu. Juga dalam ayat tadi terkandung isyarat bahwa penghormatan manusia itu sebagaimana dagingnya. Jika daging manusia itu diharamkan, maka demikian pula penghormatannya. Ayat ini melarang setiap muslim menggibah dan perbuatan ghibah jelek dan tercelah bagi pelaku. Ini masih lanjutan perkataan dari Asy-Syaukani rahimahullah. Jadi beliau mengatakan sebagaimana dagingnya manusia tidak boleh kita makan karena manusia bertaring kan, kita tidak boleh makan bertaring, maka berarti sama haram juga hartanya, haram juga penghormatannya. Sebagaimana dalam hadits Bukhari Muslim kata Nabi SAW, sesungguhnya muslim yang haram darahnya, hartanya, nama baiknya. Kata rahimahullah berkata, sebagaimana engkau tidak suka jika mendapati saudaramu dalam keadaan mayit penuh ulat yang engkau makan, maka demikianlah buruknya bila engkau menggibahnya saat dia masih hidup. Ini semua menjelaskan makna surat Al-Baqarah 12 ya, Al-Baqarah 49 ayat 12, di mana Allah mengatakan apabila kalian ingin memakan bangkai saudara maka kata ada menurut Islam ini makna penjelasan kepada tafsir ayat tadi, sebagaimana engkau tidak suka jika mendapati saudaramu dalam keadaan mayit penuh dengan ulat lalu engkau memakannya, jijik sekali, maka demikianlah buruknya jika engkau menggibahnya saat dia masih hidup. Mungkin kita tafsir beliau Jami' Bayan Ta'wil ayat 36 ayat 100 halaman 169. Dalam kitab Kunuz Riyadhus Shalihin di jilid 18 halaman 164 disebutkan para ulama sepakat akan haramnya ghibah dan ghibah termasuk dosa besar karena diikuti dengan ancaman. Ini dosa besar bukan main-main ya. Nabi SAW bersabda, "Lamma urijani marartu biqaumin lahum asfarun min nuhas." Pada saat aku sedang di Mi'raj atau di Isra Mi'raj kan, tidak Isra Mi'raj ya. Aku sedang Mi'raj ke langit, aku diperlihatkan melewati satu kaum yang mereka memiliki kuku-kuku dari tembaga yang tajam ya. Yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum, mereka mencakar wajah mereka dan juga dada mereka sendiri. Aku man haulai ya Jibril. Lalu aku bertanya kepada Jibril, siapa orang-orang ini? Qala haulai alladziina ya'kuluna an-nasi wa yaqta'una fi 'arabihim. Mereka adalah orang yang makan bangkai manusia dan mereka merusak citranya manusia. Sehingga Ahmad
nanya kalau kita tidak tahu ya tentang keadaan dia. Perlu kita ketahui adalah apa yang diceritakan. Kalau itu baik kita dukung, kalau itu buruk kita nasihati, kan gitu. Makin banyak kita tidak tahu tentang orang, makin bagus. Jangan masuk ke ranah itu. Ya. Ada orang sedang menceritakan orang lain, tinggalkan saja. Karena seorang salafus saleh, dia dulu di sebuah majlis, teman-teman lagi pada ceritain gosipin orang. Dia berdiri, maaf, dia buka baju lalu dia cabut ketiak bulu ketiaknya lalu ditaruh di atas meja. Ini kan pemandangan yang kurang nyaman. Teman-temannya tersenyum, cukup dengan laki-laki sedang berkata. Maka teman-temannya mengatakan, "Hai Fulan, kenapa kau buat ini aib? Ini memalukan sekali." Kata dia, "Apakah kalian menganggap ini baik aib?" Kata mereka, "Tentu saja." Ya. Lalu kata orang tersebut, "Subhanallah, Maha Suci Allah. Kalian menganggap mencabut bulu ketiak yang merupakan sunnah Nabi aib, sementara kalian sedang menggibah, melanggar ya, larangan-larangan Nabi, kalian tidak anggap aib." Ini dalam rangka untuk menasihati teman-teman ini. Luar biasa Ramadan, ingat mumpung Ramadan adalah hari-hari di mana kita menjaga atau diperlukan untuk menjaga diri kita dari dosa-dosa, kesempatan sebulan untuk kita dilatih, maka ini tujuannya adalah jangan sampai kita melanggar ya. Nabi SAW juga bersabda di dalam hadis yang lain, "Ya ma'syara man amana bi lisani wa lam yadkhul iman qalbuhu." Wahai orang-orang yang telah mengatakan beriman dengan lisan tapi iman belum masuk dalam hatinya. La tattabul muslimin wa la tattabi'u awratahum atau awratihim. Jangan kalian menggibah kaum muslimin dan jangan kalian sengaja mencari-cari ya, kesalahannya. Fa innahu man ittaba'a awratahum yattabi'u Allahu awratahu. Dan siapa yang sengaja mencari-cari aibnya orang, maka Allah akan juga mencari-cari aibnya. Wa may yattabi'illaha awratahu yufaddihu fi baitihi. Dan siapa yang telah Allah cari kesalahannya atau aibnya, maka Allah akan permalukan walaupun dari dalam rumahnya. Juga kata Nabi SAW, "Wa man qala fi mu'minin ma laysa fihi askanahu Allahu ridghatal khabal asqahu." Wa man qala fi mu'minin ma laysa fihi asqahu Allahu ridghatal khabal hatta yakhruja min maqal. Siapa yang mengucapkan pada diri siapa yang mengucapkan tentang seorang mukmin apa yang tidak ada padanya, maka Allah akan berikan dia lumpur neraka sampai dia berhenti dari perkataannya. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad sahih. Juga sabda Nabi SAW, "Man kanat 'indahu madlamatun li akhihi falyatahallalhu minha." Siapa yang punya kezaliman yang pernah dilakukan pada saudaranya, baik itu menggibahnya, merusak citranya, memfitnahnya, menghardiknya, mencelahnya, apalah, misalnya memukulnya, mengambil hartanya, apa saja. Maka dia mumpung di dunia, halalkan segera. Maksudnya minta kehalalannya, minta maaf, taubat kepada Allah SWT, minta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti. فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته. Sesungguhnya nanti tidak ada lagi manfaat di akhirat dirham dan dinar dan dirham ya. Dan akan diambil dari pahala dia. Fa'in lam yakun lahu hasanat, kalau dia tidak punya kebaikan, akhudha min sayyiati akhihi wa ulihat alaih, maka akan diambil dosa-dosa saudaranya dan dilemparkan kepada dia. Ini satu hal yang luar biasa yang harus kita pahami sama-sama ya. Dan sebaliknya, kalau misalnya ada orang yang sedang digosipin orang, lalu kita membelanya, kita malah mengatakan jangan loh, nggak boleh loh, haram loh misalnya, maka ini ada keutamaan tersendiri. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Man dzabba an lahmi akhihi bil ghibah," barang siapa membela kehormatan saudaranya bil ghibah, kana haqqan 'ala Allah an yutqifahu minan nar, maka Allah memastikan akan membebaskan dia dari api neraka. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad hasan. Ini sebagian daripada bahayanya lisan. Kita belum bicara teman-teman sekalian masalah menghina, mencaci maki, itu ada
semua itu luar biasa. Kalau menghina ini, mencaci maki, menghardik, karena mungkin Anda merasa Anda lebih tinggi jabatannya, seperti misalnya majikan pada pembantunya, supirnya, atasan pada bawahannya, itu semua tidak berdosa. Nabi SAW itu seorang nabi, seorang raja, dan beliau tidak pernah sama sekali justru menghina-hina para sahabat. Bahkan dia tidak pernah menghina hewan, tidak menghina makanan. Ya Allah SWT mengatakan dalam surah Al-Hujurat, surah nomor 49 ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min 'asa an yakunu khairan minhum. Hai orang beriman, janganlah satu golongan laki-laki menghina golongan laki-laki yang lain. Karena biasanya yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina. Wala nisa'un min nisan 'asa an yakunna khairan minhum. Dan golongan wanita juga tidak boleh menghina wanita yang lain. Karena biasanya yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina. Wala talmizu anfusakum. Dan jangan kalian merendahkan diri kalian. Wala tanabazu bil alqab. Dan jangan kalian saling memanggil dengan julukan-julukan buruk. Bi'sal ismul fusuq ba'da iman. Sungguh ya, ini semua kalau terjadi kalau tetap pakai nama-nama buruk, panggilan buruk, menghina, mencaci maki, itu adalah panggilan-panggilan yang sangat tidak cocok untuk memastikan setelah adanya keimanan. Waman lam yatub fa ulaika humul zalimun. Siapa tidak tobat dari perbuatannya ini, bukan menghina, mencaci maki dan seterusnya, dirinya sendiri atau orang lain, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Abu Jurayyah radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi SAW, berilah wasiat. Maka kata Nabi SAW, la tasubbanna ahad. Jangan pernah kau caci maki siapapun. Maka kata Abu Jurayyah radhiyallahu anhu, aku setelah mendengarkan wasiat ini tidak pernah menghina seorang pun, baik ia orang merdeka atau budak ataupun unta dan domba. Hewan-hewan pun tidak pernah dihina. Ini luar biasa. Ibnu Katsir membahas tentang tafsir surah Al-Hujurat surah nomor 49 ayat yang tadi 11. Allah Ta'ala melarang dalam ayat ini merendahkan dan menghina siapapun. Hal ini sejalan dengan makna hadis Nabi SAW, sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ini dikir dan ini adalah perbuatan haram kata di kitab tafsir Quran Al-Azim yang beliau tulis. Ini tafsirnya tadi Al-Hujurat ayat 11. Anda baikkan bahasa sekali. Ya. As-Sa'di rahimahullah, seorang ulama tafsir, juga berkata dalam ayat Al-Hujurat ayat 11 terdapat kandungan hak seorang mukmin dengan mukmin yang lain, yaitu jangan menghina atau mencela orang lain, baik dengan kata-kata ataupun perbuatan yang mengandung makna merendahkan sama muslim, dan perbuatan tersebut kalau dilakukan hukumnya haram. Perbuatan ini menunjukkan bahwa orang yang menghina atau mencela itu merasa kagum dengan dirinya sendiri. Nah, ini tidak boleh sama sekali. Tafsir dari Rahman atau tulisan beliau dalam tafsir surah Al-Hujurat ayat 11. At-Tabari rahimahullah juga mengatakan dalam tafsir Jami' al-Bayan, Allah menyebutkan secara umum larangan untuk mencela atau menghina orang lain, dan itu mencakup seluruh bentuk celaan. Seluruh bentuk celaan. Tidak boleh seorang mukmin mencela mukmin yang lain karena kemiskinannya, karena dosa yang dia lakukan dan lain-lain. Dia tidak boleh sama sekali. Dia buat dosa pun tidak boleh kita hindari. Karena salah sebuah riwayat kita mesti bicarakan tapi kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang menghina orang lain dalam perbuatan dosanya. Dia menghina, bukan dia nasihatin yang sudah ditinggalkan dosa. Karena Allah akan membuat juga dia akan terbunuh setelah dosa tersebut. Itu kita harus hati-hati. Jadi perlu sekali kita menjauhi semua jenis hinaan apapun dosa, pencelaan. Termasuk teman-teman sekalian, saya selalu memiliki sering memiliki selalu alhamdulillah tidak menemukan dosa. Mereka suami sudah lama belum makan. Saat saya tanya apa belum makan, baru menjelaskan
Maka Nabi SAW bersabda kepada para sahabat yang berkata, ketahuilah betisnya ini yang kalian ketawakan itu demi Allah ditimbangan amal lebih berat daripada gunung Uhud. Aisyah juga berkata radhiyallahu anha, qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasbuka min Safiyyah kada wa kada. Ya Rasulullah, cukuplah anda dari memuji-muji dan memberikan kemuliaan Safiyyah. Safiyyah istri Nabi yang lain dari orang Yahudi. Wa qala ba'dur ruwat ta'ni qasir. Sebagian perawi hadis ya mengatakan Aisyah memaksudkan Safiyyah pendek. Ya. Faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW bersabda kepada Aisyah, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazijathu. Hai Aisyah, kau sudah mengucapkan kata-kata saking beratnya bobotnya sampai kalau ditaruh di air laut maka akan bisa mengubah air laut tersebut, mengubah yang jadi warna biru. Wa'ayyaraka bima ya'lam fika, dan dia coba menyebarkan berita tentang kamu yang dia tahu dari tentang dirimu. Dalam kitab Al-Urf Al-Syadhi Syarah Sunan Tirmidzi, ta'yir atau menghina berbeda dengan mengingkar